Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbana farzuqna istiqomah. Alhamdulillah teman-teman yang berbahagia, teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini bertemu bersama kami di channel Mas Al yang insya Allah akan berbagi pelajaran bahasa Arab. Untuk pelajaran yang akan kita pelajari adalah pelajaran bahasa Arab ilmu nahwu. Apa itu ilmu nahwu? Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang penyusunan kalimat yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Atau biasa kita ketahui adalah ilmu yang membahas tentang struktur kalimat dalam bahasa Arab. Ada beberapa cabang ilmu dalam bahasa Arab seperti ilmu nahwu, shorof, mantik, balaghah, dan al-arud. Namun ilmu yang harus dikuasai oleh pemula adalah ilmu nahwu dan shorof. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari struktur bahasa Arab. Kemudian ada yang harus mendampinginya yaitu ilmu shorof. Ilmu shorof adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata dalam bahasa Arab. Untuk kitab yang akan kita pelajari adalah kitab Nahwul Wadih. Kenapa kita jadi memilih kitab Nahwul Wadih? Yang pertama, karena kami merasa terdidik menggunakan kitab ini, sehingga kami merasa lebih memiliki dibandingkan untuk membagi pelajaran menggunakan kitab-kitab yang lain. Padahal ada beberapa kitab yang bagus-bagus yang kita pernah belajar, seperti kitab Matan Jurumiyah, kitab 5 Jurus Mahir Membaca Kitab Gundul. Namun kita tidak pernah tuntas mempelajarinya, sehingga kita merasa tidak pantas untuk berbagi pelajaran menggunakan kitab-kitab tersebut. Yang kedua, konten ini merupakan persembahan diri kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kepada guru-guru kami yang dulu pernah mengajarkan kami waktu SMP, waktu di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra Cindai Alus Martapura. Jadi dengan adanya konten ini mungkin ada yang ikut belajar, ikut nonton, menjadikan pahalanya berlipat ganda kepada guru-guru kami dan juga kepada kami sendiri karena membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mungkin guru-guru kami sudah lupa pernah mengajarkan kepada kami. Gak apa-apa. Yang penting ada murid beliau yang juga mengajarkan kembali pelajaran Nahwul Wadih melalui online, melalui YouTube. Untuk kostum yang kita pakai adalah kostum seperti ini, kupiah hitam, baju harusnya bajunya warna biru tua kain satin gitu, seperti alumni pondok pesantren yang baru lulus aliyah yang ngabdi di pondok. Sama seperti film Negeri 5 Menara, di mana ustadznya itu diperankan oleh Doni Alamsyah, yang masuk ke dalam kelas membawa kayu, membawa parang yang tumpul, kemudian dia mencak-mencak, memotong kayu itu dengan semangat sampai kayunya itu patah. Kemudian menjelaskan kepada santri-santrinya apa yang bisa kita ambil hikmah dari yang saya praktekkan tadi. Hikmah yang kita ambil adalah
sebuah mahfuzat dalam bahasa Arab yang terkenal, yang masyhur, yaitu man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Begitu pula kita untuk belajar bahasa Arab ini, kita harus serius, kita harus bersungguh-sungguh, kita harus tahu alasan yang kuat kenapa kita jadi bersemangat untuk belajar bahasa Arab. Untuk motivasi yang harus kita miliki minimal adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qol uhibbul arabi bi salasin li'anni arabiyun wal qur'anu arabiyun wa kalamu ahlul jannatu arabiyun. Cintailah bahasa Arab itu karena 3 hal. Yang pertama, karena aku Rasulullah itu adalah orang Arab. Kemudian yang kedua, karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Kemudian yang ketiga, karena percakapan penduduk surga itu adalah bahasa Arab. Kemudian bahasa Arab ini merupakan bahasa yang melekat di dalam Islam. Jadi untuk memudahkan kita mempelajari hukum-hukum Islam adalah kita harus mengerti bahasa Arab, mengerti dasarnya, yaitu ilmu nahwu. Untuk yang selanjutnya adalah kenapa kita jadi membuat channel pembelajaran bahasa Arab, karena diri kami pribadi juga ingin belajar, karena dengan membuat konten seperti ini kami jadi belajar, memutolaah, buka kamus, dan membuka referensi-referensi lain seperti YouTube dan Google. Karena tidak mudah untuk menjadi seorang pengajar. Yang berat bagi seorang pengajar itu adalah menyiapkan materi-materi yang akan disampaikan. Mungkin kita akan masuk kepada bab yang pertama, yaitu bab jumlatul mufidah, kalimat yang sempurna. Jumlatul mufidah nanti kita tayangkan di ujung video gambar tentang halaman jumlatul mufidah. Jumlatul mufidah adalah kalimat yang sempurna. Kemudian kita masuk kepada al-amtsilah. Al-amtsilah. Al-amtsilah, contoh-contoh. Di dalam kitab ini akan diberikan beberapa contoh, ada 6 contoh. Jadi untuk pembelajaran kita di channel ini, kita usahakan menulis, kemudian kita baca bersama-sama, kemudian kita artikan. Jadi kami berharap teman-teman menyediakan buku dan pulpen, kertas lah minimal, dan alat tulis untuk berlatih menulis bahasa Arab. Karena kita butuh sebuah kebiasaan pengucapan dan menulis. Nggak apa-apa di awal-awal tulisannya mungkin seperti cacing. Biasanya seperti itu kalau awal-awal nulis bahasa Arab itu jelek. Nggak apa-apa, sama seperti saya bikin channel ini ya nggak apa-apa jelek, karena kalau di awal-awal itu pasti jelek. Jadi mulai aja dulu. Untuk yang pertama adalah al-bustanu jamilun. Mungkin saya tulis dulu ya, teman-teman bisa lihat di layar
bisa nulis dulu. Asyamsu tali'atun. Syamma aliyun wardatan. Al-bustanu jami. Asyamsu tali'atun. Sama aliyun wardatan. Kemudian yang keempat, Qoto'a Muhammadun jahrotan. Kemudian yang kelima, Ya'ishu as-samaka fil ma'i. Kemudian yang keenam, yaksuru nakhilu fi Misri. Qoto'a Muhammadun jahrotan. Ya'ishu samaka fil ma'i. Yaksuru nakhilu fi Misro. Silakan teman-teman ditulis dulu. Setelah ini kita akan membaca bersama-sama dan kita artikan. Jadi harus diingat kosakata-kosakata yang kita dapatkan hari ini pada pertemuan ini. Oke, kita mulai al-amsilah yang pertama. Kita baca sama-sama teman-teman. Al-bustanu jamilun. Al-bustanu jamilun. Yang kedua, asyamsu tali'atun. Asyamsu tali'atun. Yang ketiga, syamma aliyun wardatan. Syamma aliyun wardatan. Yang keempat, qoto'a Muhammadun jahrotan. Qoto'a Muhammadun zahrotan. Yang kelima, ya'ishu samaka fil ma'i. Ya'ishu samaku fil ma'i. Yang kelima, yakthurun nakhilu fil Misri. Yakthurun nakhilu fi Misro. Biasanya kalau dalam percakapan bahasa Arab itu akhirnya tidak kita baca. Seperti yakthurun nakhilu fi Misr. Al-bustanu jamil. Asyamsu tali'ah. Syamma aliyun wardah. Qoto'a Muhammadun jahroh. Ya'ishu samaku fil ma'. Yakthurun nakhilu fi Misr. Oke teman-teman, sekarang kita artikan bersama-sama. Yang pertama, al-bustanu jamilun. Al-bustanu. Al-bustanu itu artinya taman. Al-bustan artinya taman. Tidak saya tulis, nanti kita tampilkan di layar video. Oke, bisa dilihat. Al-bustan artinya taman.
Yang kedua, jamilun artinya indah. Kalau digabungkan al-bustanu jamilun, taman itu indah. Yang kedua, asyamsu toliatun. Asyamsu artinya matahari. Asyamsu matahari. Kemudian toliatun. Toliah itu muncul atau terbit. Nah, jadi ada syair Tola'al badru alaina. Nah, jadi Tola'al badru, jadi terbitnya bulan purnama. Jadi kalau ada yang namanya badru, itu adalah bulan purnama. Jadi asyamsu toliatun, matahari mulai terbit. Matahari itu terbit, matahari muncul. Yang ketiga, syamma aliyun wardatan. Syamma artinya mencium. Aliyun ali, wardatan bunga. Jadi syamma aliyun wardatan. Ali telah mencium bunga. Yang keempat, qata'a Muhammadun jahrotan. Qata'a memotong. Jadi qata'a memotong. Muhammad, nama orang Muhammad, jahrotun bunga. Muhammad telah memotong bunga. Ya'ishu samaku filma. Ya'ishu artinya hidup. Biasanya ada kata-kata ma'isyah, ma'isyah, kehidupan. Jadi ya'ishu samaku filma. As-samaku adalah ikan. As-samaku ikan. Al-ma'u fi dulu ya. Fi itu adalah di dalam. Fi al-ma'u air. Jadi kita gabungkan ya'ishus samaku fil ma'i. Ikan hidup di dalam air. Hidup ikan di dalam air. Ya, terserah kita nyusunnya. Kemudian yang keenam, yaksurun nakhilu fi Misr. Yaksuru banyak. Kemudian an-nakhilu adalah kurma, pohon kurma. Fi di pada Misr. Misr adalah Mesir, kota Mesir. Jadi banyak pohon kurma di Mesir. Kemudian kita masuk pada pembahasan. Al-bahsu, pembahasan. Gak muat kayaknya papan tulisnya ditulis, jadi kita melihat pada layar. Di ujung layar nanti kita tampilkan. Al-bahsu, teman-teman bisa lihat langsung. Kita terjemahkan al-bahsu. Kita terjemahkan satu-satu ya teman-teman. Biar kita tahu apa sih itu jumlatul mufidah, apa sih itu kalimat yang sempurna. Bisa teman-teman baca, saya lihat di kitab, teman-teman lihat di layar. Al-bahsu, pembahasan. Idza ta'ammalna tarkibal awwala wajadnahu yatarakkabu min kalimataini. Idza, jika, ta'ammalna bisa kita artikan perhatikan atau kita pikirkan, memikirkan. Jika kita pikirkan, idza, jika, ta'ammalna kita memikirkan, at-tarkibah susunan, tarkib, at-tarkib susunan al-awwal yang pertama. Jadi pada contoh yang pertama, wajadnahu kita dapati, wajadnahu kita dapati pada kalimat yang pertama tadi. Yatarokkabu tersusun, yatarokkabu tersusun, min dari kalimataini, dua kata. Jadi kalau kita artikan, jika kita pikirkan susunan yang pertama, maksudnya susunan pada contoh yang pertama, wajadnahu kita dapati, yatarokkabu min kalimataini, tersusun dari dua kata. Kalimat itu artinya kata. Ihdahuma, salah satu dari keduanya,
al-bustanu, al-bustan. Wathaniyah, dan yang kedua jamilun, jamil, indah. Faida akhadnal kalimatal ula wahdaha, faida, maka jika akhadna, kita ambil al kalimata, kata al ula yang pertama, wahdaha, satu saja, wahia, yaitu al-bustanu, kebun, lam nafham illa maknan mufrodan la yakfi litakhotub. Lam nafham, kita belum paham illa, kecuali maknan mufrodan, makna tunggal, makna sendiri. Mufrodan itu satu makna. La yakfi, la tidak, yakfi cukup, la yakfi tidak cukup, litakhotubi untuk percakapan, untuk sebuah dialog, conversation kalau bahasa Inggrisnya conversation. Wa kadzalika, demikian juga al-halu, kondisi atau keadaan, wa kadzalikal halu, demikian juga pada keadaan, idza, jika, akhadna, kita ambil al kalimat tsaniyah wahdah, kata yang kedua satu saja, wahia, yaitu jamilun, jamil, indah. Walakinna, jadi begitu juga, maksudnya begitu juga keadaan jika kita mengambil kata yang kedua saja, yaitu jamil, maka tidak cukup untuk menjadi sebuah percakapan. Wahia jamilun, dan itu adalah indah. Walakinna, akan tetapi, idza, jika dhamamna, kita gabungkan ihdal kalimataini ilal ukhra, salah satu dari dua kalimat, dari dua kata, ila, kepada ukhra, kata-kata yang lain kita gabungkan, ala nahwi, seperti alladzi, yang, seperti yang, fi, dalam tarkib, seperti yang di dalam susunan pada contoh yang pertama. Wakulna, maka kita akan mengucapkannya al-bustanu jamilun, maka kita akan mengucapkannya al-bustanu jamilun. Fahimna maknan kamilan, maka kita akan memahami sebagai sebuah kalimat yang sempurna, menjadi sebuah makna yang sempurna. Wastafatna faidatan tammatan, wastafatna, kita akan mengambil faidah, akan bermanfaat, faidatan tammatan, faidah atau manfaat yang sempurna. Wahia ittisofu, wahia, yaitu ittisofu, pensifatan, al-bustanu, taman, bil jamal, dengan indah. Jadi taman itu jelas, tamannya itu seperti apa? Oh, tamannya indah, taman jamil. Seperti kita ketemu teman kita, misalnya, assalamualaikum, al-bustanu, assalamualaikum, kebun. Bingung teman kita yang kita ajak bicara. Tapi kalau kita sambung al-bustanu jamilun, maka jelas, maka menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Walidhalika, dan untuk itu, yusamma, dinamakan, hada, ini, at-tarkibu, susunan, jumlatan mufidatan. Susunan itu disebut jumlah al-mufidah, kalimat yang sempurna. Wa kullu wahidatin minal kalimataini, dan setiap salah satu dari dua kata, ta'uddu juz'an,
min hadhil jumlah, ta'uddu atau terhitung, juz'an bagian, min dari hadihi ini jumlah dari, jadi setiap kata dari dua kata tadi adalah bagian dari sebuah kalimat, yaitu kata al-bustan tadi dan juga kata jamilun, bagian terhitung menjadi sebuah terhitung menjadi bagian dari sebuah kalimat. Wa hakadha yaqulu fi amsilatil baqiyah, dan begitu juga kita katakan di dalam contoh-contoh yang setelahnya, contoh-contoh yang sedia. Asyamsu toli'atun, matahari toli'ah, matahari aja belum menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Syamma aliyun, sama aliyun belum menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Qata'a Muhammadun jahroh, ya'isus samaku fil ma, yaksurun nakhilu fi Misr. Jadi sebuah kalimat yang sempurna adalah kalimat yang tersusun dari dua kata. Jadi kalau satu aja belum menjadi sebuah jumlatul mufidah, belum menjadi sebuah faidatan tamatan. Mungkin untuk pertemuan pertama ini cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Nah, ada satu kalimat namun dianggap dua kalimat, seperti kum, satu kata tapi dianggap sebuah jumlah mufidah. Namun nanti dijelaskan bahwasanya kum itu tidak satu kata tapi dua kata. Kum berdiri, di belakangnya itu ada kata anta, jadi kum anta, sebenarnya seperti itu. Nanti kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Semoga pertemuan pertama ini bermanfaat. Jadi kita harus istiqomah. Belajar bahasa Arab ada yang bilang susah, ada yang bilang nggak paham-paham. Jadi tipsnya adalah kita harus mengikuti setiap fase-fase atau bab-bab yang kita bahas. Mari bersama-sama kita akhiri dengan doa kifaratul majlis, dan kita berdoa supaya kita istiqomah. Allahumma anta rabbana farzuqna istiqomah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka astaghfirullahaladzim subhanaka wa bihamdih astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.